Permainan dan mainan tradisional di Indonesia semakin dilupakan. Tidak bedanya dengan negara-negara lain di dunia, anak-anak tidak lagi bermain dengan sesama dan alam, melainkan bermain dengan mesin. Bertekad menggali potensi dan melestarikan, Pusat Kajian Mainan dan Permainan Rakyat Komunitas Hong mengembangkan mainan dan permainan tradisional sebagai warisan budaya. Laporan berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih sudah menyaksikan, kami undur diri dan kita jumpa lagi dalam episode Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia. Bosan dengan video game? Aldi yang sekarang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar bergabung dengan komunitas Hong. Di komunitas inilah Aldi dan teman-teman lainnya mempelajari tradisi kebudayaan lewat permainan tradisional. Karena asik kan mainan zaman dulu. Ya asik karena bisa ngeolah tubuh kita. Jadi kan kalau main game teh suka matanya suka itu ya. Kalau permainan tradisional semuanya gerak. Melakukan penelitian soal mainan dan permainan tradisional sejak tahun 1996, komunitas Hong berusaha memperkenalkan kembali mainan dan permainan tradisional. Di lahan luas yang terletak di daerah Dago, Bandung, ratusan anak-anak bahkan orang dewasa mempelajari dan memainkan sejumlah permainan tradisional Indonesia. Bukan hanya potensinya, tapi nilai-nilainya. Jadi kenapa? Karena di balik mainan tradisional itu ada nilai-nilainya. Nah, kita mengumpulkan ratusan jenis mainan dan permainan tradisional. Di Sunda saja yang pertama kita teliti itu sudah menemukan sekitar 250 jenis mainan tradisional. Di seluruh Indonesia dan beberapa provinsi yang lainnya itu sudah menemukan 890 jenis mainan tradisional. Jadi kenapa kita mendirikan komunitas Hong? Karena saya yakin bahwa bermain itu adalah salah satu bagian dari masyarakat Indonesia ini. Ide membuat komunitas ini dilandasi kekhawatiran Zaini Alif akan hilangnya minat masyarakat terhadap mainan dan permainan tradisional. Menurutnya, mainan dan permainan tradisional mempunyai peran mendidik anak-anak mengenal nilai-nilai luhur, budaya, bahkan diri mereka sendiri. Di dalam permainan itu, dalam mainan dan bermain itu tergandung nilai-nilai yang membawa dia tentang 3 pemahaman. Pemahaman pertama adalah bagaimana dia mengetahui tentang dirinya. Dia melempar, dia tahu tangannya. Dia menutup matanya, menebak temannya, dia tahu potensi matanya, potensi hidungnya, potensi kakinya, potensi mulutnya, potensi semuanya, itu mengenal diri. Kemudian tingkatan 2 adalah mengenal alam. Ketemu angin dia bikin kolecer atau kitiran, ketemu air dia bikin papancakan, ketemu tanah dia bikin gunung-gunungan, ketemu batu dia bikin serodot gaplok dan sebagainya. Nah, dia mengenal alamnya. Dengan 2 bekal itu dia mengenal Tuhannya. Permainan modern membuat permainan tradisional kalah kelas hingga kian hari kian sepi peminat. Psikolog Tika Bisono beranggapan bahwa anak-anak sekarang tumbuh tidak lagi berakar pada budaya dan kepekaan lingkungan. Bahayanya adalah, nah ini kalau sampai anak-anak itu betul-betul hanya dengan si alat gitu ya, dia akan kehilangan skill-skill yang lain yang namanya misalnya kecerdasan interpersonal, misalnya ya, kecerdasan intrapersonal yang atau kecerdasan naturalistik gitu yang dia bisa weighing gitu ya, ini alam lagi gini berarti saya harus seperti apa atau hidup tuh kayak apa misalnya gitu ya. Itu akan hilang nanti. Nah, kalau itu sudah hilang berarti si nurani juga akan cetek ya. Kita tidak antipati terhadap permainan modern, tapi kita menyeimbangkan antara keberadaan mainan modern dengan permainan tradisional. Jadi kalau permainan modern itu menitik beratkan kepada bagaimana dia melek teknologi dan sebagainya, maka permainan tradisional diimbangkan kepada bagaimana anak-anak tahu tentang jati dirinya, anak-anak tahu tentang alamnya, bahkan anak-anak tahu tentang Tuhannya. Tawa lepas anak-anak yang sedang asyik bermain menjadi motivasi Zaini Alif dan komunitasnya
untuk terus melestarikan permainan tradisional. Zaini Alif yakin, suatu saat permainan tradisional di Indonesia akan populer kembali dan ditiru oleh negara-negara lain. Bolehlah kita belajar komputer ke Jepang, bolehlah belajar bikin mobil ke Eropa atau ke Amerika, tapi seluruh dunia akan belajar bermain permainan tradisional itu ke Indonesia.